Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat teman-teman semuanya? Sehat per hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini menarik. Jadi saya mau ngajak teman-teman semuanya menolak untuk lupa ya kan semua aturan yang diterbitkan oleh OJK dan kita mencari fakta yang terjadi di lapangan gitu loh. Jadi ini sebagai referensi juga bagi kita kenapa kita tidak mau lagi melanjutkan untuk pembayaran di pinjaman online. Mengingat begitu banyak ya aturan yang diterbitkan OJK. Tapi yang terjadi adalah aturan itu tidak ditaati sama sekali oleh pelaku usaha jasa keuangan. Kemarin saya bikin video buat teman-teman semuanya tentang kita harus memahami semuanya beberapa aturan yang mana aturan ini disampaikan oleh OJK menyangkut soal ciri-ciri pinjol ilegal. Kan kemarin sudah saya bacakan bahwasannya yang kita temukan di lapangan hari ini adalah ciri-ciri pinjol ilegal itu dilakukan oleh pinjol legal. Tapi yang terjadi ya itu tadilah yang namanya OJK. Kita juga nggak tahu juga visi misi mereka itu seperti apa, tujuan mereka itu juga kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas setelah mereka mengeluarkan izin pinjol ya sudah dibiarkan aja begitu saja gitu loh. Mau banyak orang yang mengeluh, mau banyak orang yang komplain dan segala macam, mereka juga nggak peduli lagi gitu loh. Kalaupun ada yang melakukan pelaporan misalnya disediakan oleh OJK ruangan-ruangan untuk pengaduan, itu hanya sebatas formalitas saja, itu tidak ditanggapi dengan serius dan juga tidak sesuai dengan pertanyaan yang kita layangkan ya kan. Contoh di beberapa teman-teman kan sering itu yang mau bikin laporan kepada OJK menyangkut soal pinjaman online, debt collector dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi seakan-akan kita dioper kayak bola ya kan. Dari sini dioper ke sana, dari sana dioper lagi ke sini. Jadi bolak-balik. Yang endingnya membuat orang, ya sudahlah, gue nggak usah lapor dan juga percuma lapor OJK gitu loh. Dan kali ini menolak untuk lupa bahwasannya di tahun 2024 ini OJK juga menyampaikan pinjol dilarang hubungi kontak darurat untuk penagihan. Ini penjelasan dari OJK dan kebetulan berita ini saya ambil dari ini dari mana tadi ini yang saya ambil dari bisnis.com gitu loh. Ya. Di sini OJK menyampaikan bahwasanya pinjol dilarang menghubungi kontak darurat. Ya, tapi yang terjadi apa gitu loh. Kontak darurat menjadi sasaran utama praktek di lapangannya. Ya kan? Saya pajangin di sini dan saya bacakan juga berita yang ada ya. Oke, di luar agak simpang siur karena Anda selalu tahu ya bahwasannya Mandy Browning itu adalah konten kreator yang amatiran gitu loh. Jadi 5 tahun lebih saya ada di dalam mobil aja gitu lah ya. Oke, kita bacakan beritanya, saya pajang di sini. Pinjol dilarang hubungi kontak darurat untuk penagihan. Ini penjelasan OJK. Otoritas Jasa Keuangan memberikan penjelasan terkait ketentuan kontak darurat pinjaman online atau pinjol yang tercantum dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Oke. Dan ini aturan ini asal teman-teman tahu berlaku sejak Januari 2023. Oke. Bisnis.com Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK buka suara terkait ketentuan kontak darurat pinjaman online atau pinjol yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 COJK titik 06 garis miring 2023 COJK 19 garis miring 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan lainnya OJK Edi Setijawan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kontak darurat ditunjuk untuk mendukung pelindungan yang lebih optimal terhadap pemilik data kontak darurat. Edi mengatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan kontak darurat pinjol, maka diharapkan kontak darurat hanya digunakan untuk, ya ingat, maka kontak darurat hanya digunakan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat.
Paham ya buat teman-teman semuanya. Kontak darurat itu hanya boleh digunakan oleh pinjol atau debt collector sebatas untuk bertanya keberadaan Anda. Contoh, nomor Anda tidak bisa dihubungi, dia menghubungi kontak darurat Anda bertanya yang bersangkutan ada di mana, yang bersangkutan ada di rumah atau tidak. Ya, hanya sebatas itu. Tidak ada ceritanya, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, selesaikan tagihannya di pinjaman online. Tidak untuk itu gunanya. Ya, jadi teman-teman yang selalu cemas, misalnya, Bang, dia menghubungi Kondar apa tidak? Dia menagih Kondar apa tidak? Ya kan? Apalagi sampai menghubungi di luar Kondar. Sekarang sudah ada aturannya dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Yang harusnya teman-teman pahami adalah, kalau seandainya ada, ya, ini seandainya ada atau Anda temukan per hari ini ada pinjol legal yang menghubungi kontak darurat Anda tapi bukan untuk bertanya soal keberadaan Anda, melainkan untuk melakukan penagihan, tolong Anda catat nama aplikasinya. Ya, simpan semua buktinya dan kasih efek jera terhadap mereka. Karena kalau kita sudah menemukan bukti, kita laporkan kepada OJK, tanggapannya lambat. Ya kan, kita lapor sekarang, dibalasnya tahun depan gitu loh. Jadi Anda aja simpan buktinya dan Anda kasih efek jera terhadap mereka. Apa efek jeranya? Hentikan semua pembayaran yang berhubungan online. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya? Di sini langsung dari orang OJK-nya menyampaikan di sini. Edi mengatakan bahwa untuk berlakunya ketentuan kontak darurat pinjol, maka diharapkan kontak darurat hanya digunakan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan penerima dana dan bukan digunakan, ya ingat, dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Udah, paham ya? Jadi teman-teman itu stop ketakutan-ketakutan Anda, jangan terlalu cemas lagi, jangan terlalu khawatir lagi, jangan overthinking itu setiap hari gitu loh. Karena kan saya sampaikan, pemikiran ini sangat kejam loh. Kalau Anda tidak mampu mengendalikan pemikiran Anda, ini luar biasa. Ya, kita lanjutkan. Selain itu, lanjut Edi, penyelenggara pinjol juga harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk penggunaan kontak darurat tersebut. Ya, jadi harus meminta persetujuan Anda dulu. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan penggunaan kontak darurat, OJK akan mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, bisa disanksi sampai pencabutan izin gitu loh. Kalau ditemukan pelanggaran. Tapi faktanya, ayo teman-teman semuanya, faktanya seperti apa? Faktanya semuanya melakukan pelanggaran. Ya kan? Kemana kita harus melapor? Siapa yang mau mencabut izin ini? Siapa yang mau menjatuhkan sanksi ini? Yakin OJK mau melakukan tindakan ini gitu loh. Apakah aturan ini sama dengan aturan-aturan yang lainnya? Hanya sebatas formalitas saja. Dan itu hanya berlaku ketika terjadi komprehensif fair. Kan jelas kan di sini kan? Apabila ditemukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan kontak darurat, OJK akan mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kata Edi kepada bisnis, dikutip Minggu Desember 2023, ini di akhir tahun kemarin. Tapi kenyataannya sepanjang 2024, sejak aturan ini diberlakukan, tidak satupun yang kita temukan pinjol itu benar-benar taat akan aturan ini. Ya, masih saja melakukan pengancaman, mempermalukan, penekanan, bertindak, entahlah ya. Ya, itu hanya teman-teman yang tahu. Jadi kalau sudah seperti ini kata OJK, bisa diberikan sanksi, bahkan sampai dicabut izinnya, ya sudah. Kalau OJK tidak memberlakukan hal itu, kita sebagai debiturnya yang akan memberlakukan. Siap nggak Anda ketika terjadi penyalahgunaan seperti ini, kontak darurat yang seharusnya hanya sebatas untuk konfirmasi, tiba-tiba digunakan untuk melakukan penagihan atau untuk mempermalukan Anda? Kompak nggak Anda semuanya untuk menghentikan semua pembayaran pinjol apapun itu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ini?
Itu dulu pertanyaan saya sama teman-teman semuanya. Anda yang menonton hari ini, kompak atau tidak Anda untuk menghentikan pembayaran apabila ditemukan pinjol-pinjol legal itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Silahkan Anda jawab sendiri. Adapun sanksi administratif yang dimaksud antara lain berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Luar biasa memang sanksinya. Cuma yang jadi pertanyaan, kapan ini bisa diberlakukan? Ya kan? Sanksinya sampai ini berupa peringatan tertulis, kedua pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Padahal Bapak, kalau Bapak sedikit aja membuka mata atau Bapak coba cek sedikit aja ruangan pengaduan yang ada, mungkin Bapak boleh dikatakan 100 pinjol legal hari ini, setengah dari itu sudah Bapak cabut izinnya. Kalau ini benar-benar ya kan, tapi karena ini hanya sebatas mungkin seakan-akan OJK juga ikut simpati, OJK ikut sedih juga dengan kejadian-kejadian yang menimpa masyarakat, ya entahlah ya kan. Tapi kalau di atas yang benar, mungkin setengah dari pinjol legal itu sudah dicabut izinnya gitu loh. Karena tidak taat dengan aturan. Kontak darurat dipergunakan untuk mengirim-ngirimkan data nasabah, untuk menagih, ditekan, diadu domba, diintimidasi. Ini guna kontak darurat bagi mereka. Mereka berupaya menjadikan kontak darurat dari nasabah mereka ini kalau bisa menjadi debt collector tambahan. Bahkan yang paling kejam, pinjol bisa mengadu domba kontak darurat dengan si debeturnya. Ya, itu sering terjadi. Debt collector menelpon kontak darurat, terus dia sebutin, "Selamat siang, apakah Anda yang bernama ini? Mohon maaf, Anda dijadikan sebagai kontak darurat," dan disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa dana yang dia pinjam di aplikasi kami itu Anda yang memakai. Kira-kira ini adu domba apa tidak? Pernah nggak kasus-kasus seperti ini diselesaikan oleh OJK? Enggak gitu loh. Jadi wajar nggak hari ini kalau misalnya si debetur menemukan pelanggaran itu, dia mengambil kesimpulan atau dia kompak semuanya untuk menghentikan pembayaran? Siap apa tidak OJK dengan hal itu? Ya kan? Saya lanjutin dulu ini. Edi menuturkan, efektivitas ketentuan dalam belum dapat diukur saat ini sebab COJK nomor 19/2023 baru berlaku pada November 2023 dan penyelenggara wajib menyesuaikan penyelenggaraan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan tersebut. Lebih lanjut, OJK akan melakukan memantau secara berkala terkait dengan efektivitas implementasi ketentuan kontak darurat pinjol. Bila mana masih dianggap terdapat celah terhadap implementasi ketentuan, kami akan melakukan perbaikan ketentuan yang menyesuaikan dengan kebutuhan ideal, pengaturan dengan memperhatikan perlindungan konsumen sebagai fokus utama, pungkas Edi. Ya memang seperti itu Bapak. Bapak melakukan pengawasan, tapi ketika Bapak menemukan satu pelanggaran, tidak ada diberikan efek jera sama sekali sesuai yang disampaikan tadi. Berupa surat tertulis, peringatan, sampai pencabutan izin. Kita belum menemukan bukti yang ada. Yang ada apa? Hanya katanya dan katanya. Faktanya belum ada. Nah, kurang lebih seperti itulah yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Hari ini, kalau kita menemukan lagi pelanggaran itu, ya, Anda yang selalu bertanya apakah dia menghubungi kontak darurat, apakah melakukan penagihan kepada kontak darurat, atau bahkan sampai di luar dari kontak darurat. Kalau misalnya itu terjadi, kompak nggak teman-teman semuanya untuk menghentikan semua pembayaran di pinjaman online ini? Karena satu-satunya keluar atau lepas atau tidaknya Anda dari pinjaman online tergantung dari diri Anda. Kalau Anda masih mengikuti semua drama itu dan Anda masih ketakutan ketika terjadi tekanan dan ancaman, seumur hidup Anda tidak akan keluar dari ini. Selamanya Anda hanya diperbudak, Anda bekerja pagi, sore, siang, malam, hasil pekerjaan Anda hanya untuk membayar hutang pinjol yang tidak mau selesai. Ya, karena Anda dihadapkan dengan penagih hutang. Penagih hutang yang barbar banget. Bahasanya tidak terkontrol, tidak ada beretika gitu loh. Ya kan? Belum lagi kita ditekankan dengan biaya layanan yang besar, biaya bunga yang besar, denda yang luar biasa. Ini nauzubillah gitu loh. Ya, siap nggak teman-teman semuanya kompak? Kita temukan pelanggaran seperti yang tadi, kita berhenti untuk bayar pinjol untuk selamanya, bukan hari ini aja, tapi untuk selamanya. Ya,
Bagaimana caranya bang? Setelah kita temukan pelanggaran ya kita simpan buktinya. Sesuai kata OJK, OJK menyampaikan kalau ada pelanggaran ya kita simpan buktinya. Dia akan mencabut pinjol itu, ya kan? Ya udah silahkan mereka cabut. Kan sesuai kan? Mereka melanggar ketentuan tadi, tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku. Ya nggak sih? Karena kita tidak melihat OJK itu ada pergerakannya, ya kita mengambil inisiatif. Bagaimana kita memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku usaha jasa keuangan yang tidak lagi memenuhi aturan yang ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti yang mau melanjutkan diskusi khusus dengan saya bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti di sana tersedia nomor pribadi saya. Anda bisa hubungi saya dan telepon saya untuk konsultasi bagaimana tindakan dan apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya setelah mengalami tidak mampu bayar ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih.